Bab 901, Kenapa Menculikku? Aditya Johar, pemimpin kepala keluarga Johar yang paling berkuasa. Aku dan kamu tidak memiliki dendam, kenapa menculik aku? Tanya Ezra dengan takut, setiap orang tidak bersalah, tetapi dia bersalah. Ujar Aditya, aku dan kamu tidak memiliki dendam. Tapi kamu mengenal Reca, itulah dosamu, hehe, kamu tidak bisa mengalahkan Tuan Reca. Jadi ingin menyerang orang-orang di sekitarnya, cibir Ezra. Ini perilaku tercela, tidak kusangka kepala keluarga Johar melakukan hal kotor seperti ini. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Cibir Aditya, bantu aku lakukan sesuatu dan aku akan melepaskanmu. Tidak mungkin, jawab Ezra, Ezra bersumpah seumur hidupku, tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti teman. Baiklah. Ujar Aditya, pengawal, bunuh ibu Ezra. Selap, anak buah Aditya segera menjawab. Bum, kepala Ezra hampir meledak di tempat. Tunggu, jangan lakukan apapun pada keluargaku. Kamu ingin aku melakukan apa? Gampang, undang Reca minum di restoran Holiday? Ujar Aditya, kalian ingin meracuni dia? Tanya Ezra mengerutkan kening. Kamu terlalu meremehkan Reca, ujar Aditya. Putraku, Marcel, mati di tangannya. Trik semacam ini tidak bisa membunuhnya. Apa? Ezra terkejut. Marcel adalah seorang jenderal dan dia tewas di tangan Reca. Bukankah Reca adalah Grandmaster? Dia yang sebagai Master Valkyrie yang terkenal tidak mungkin membunuh seorang jenderal. Dalam sekejap, dia menyadari bahwa identitas Reca sebagai Master Valkyrie tidak sesederhana itu. Saat itu, betapa konyolnya dirinya membantu sepupunya memberi Reca pelajaran. Sepengetahuanku, kartu AS terbesar keluarga Johar adalah Jenderal Marcel. Ujar Ezra, bahkan Marcel saja bukan lawannya. Apalagi yang akan keluarga Johar gunakan untuk melawan Reca. Marcel, bukan kartu truf terbesar keluargaku, ujar Aditya. Kartu truf terbesar keluargaku adalah Sky Team, Ezra mengangkat kepalanya. Keluarga Johar mengenal organisasi tentara bayaran, Sky Team. Tampaknya, dunia luar terlalu memandang rendah kekuatan keluarga Johar. Midgard memang menyembunyikan banyak bakat tersembunyi. Aditya mengancam Ezra dengan keluarganya. Ezra terpaksa menundukkan kepalanya dan menyetujui permintaan keluarga Johar. Ezra datang ke SBS Media dengan putus asa. Ezra berpikir cukup lama. Dia merasa dirinya tidak penting di mata Reca. Jika Ezra mengundang sendiri, Reca pasti 100% tidak akan pergi ke perjamuan. Hingga akhirnya Ezra memutuskan untuk memulai dari Tokia. Kalau berhasil membujuk Tokia untuk membantunya berbicara, Reca pasti akan pergi ke perjamuan. Ezra tahu di hati Reca, Tokia lebih penting daripada hidupnya sendiri dan Reca hampir tidak akan pernah melawan keinginan istrinya. Ezra menghindari Reca dan mencari Tokia. Dia menjelaskan niatnya dengan ekspresi sedih. Nona Tokia, bisakah kamu meminta Tuan Reca membantuku? Aku mengalami sedikit kesulitan dan hanya Tuan Reca yang dapat membantuku menyelesaikannya. Jika Tuan Reca menolak untuk membantuku, istri dan anakku akan mati. Apa yang terjadi Tuan Ezra? Ceritakan secara rinci. Tanya Tokia. Istri dan anakku ditangkap oleh penjahat dan penjahat itu ingin membunuh mereka. Desah Ezra. Aku mengundang penjahat itu untuk bernegosiasi di restoran Holiday. Tapi aku takut tidak bisa menangani mereka. Jadi, aku ingin meminta Tuan Reca membantuku. Tokia berpikir sejenak dan akhirnya menyetujuinya. Bab 902. Kenapa mengkhianatiku? Ezra dulu sering sekali membantu mereka, terutama terakhir kali saat SBS Media dikelilingi banyak sekali penggemar yang menggila. Ezra lah yang membuat para penggemar pergi dan membantu SBS Media tidak dikelilingi lagi. Sekarang, Ezra dalam kesulitan, mereka tentu saja akan membantu jika mereka bisa membantu. Tokia menghiburnya dengan berkata, Tuan Harold, jangan khawatir. Aku akan menelepon Reca sekarang juga. Namun, belum juga dia mengeluarkan ponselnya, Reca sudah berjalan menghampiri mereka.
Tokia bergegas melambaikan Reca. Gesa, kemarilah, Tuan Harold ingin meminta bantuanmu. Reca berjalan menghampirinya. Oh, ada apa? Tokia langsung menceritakan seluk-beluk masalah kepada Reca. Reka mengerutkan kening. Indra keenamnya yang kuat memberitahunya kalau masalah ini pasti tidak sesederhana ini. Dia memandang ke arah Ezra, tatapan mata Ezra seolah agak menghindarinya. Kelihatannya, memang ada hal lain dalam masalah ini. Reca tersenyum dingin dalam hati, bajingan kecil begini berani-beraninya merencanakan yang bukan-bukan untukku. Benar-benar cari mati, jika tidak salah tebak, 8–90% masalah ini berkaitan dengan keluarga Johar. Kebetulan sekali, mari gunakan kesempatan ini untuk menaklukkan keluarga Johar. Reca, ke depanlah, dan pimpin jalannya, baik-baik. Ezra bergegas mengiyakan, lalu membawa Reca pergi menuju restoran Holiday. Sepanjang jalan, mereka berdua hanya diam tak bicara, tak mengatakan sepatah kata pun. Reca merokok dan melihat pemandangan di luar jendela. Hati nurani Ezra tidak tahan, ekspresi dilema memenuhi wajahnya. Keringat dingin mengalir membasahi punggungnya. Setelah merokok, Reca berbaring di kursinya. Aku tidur dulu. Kalau sudah sampai, bangunkan aku. Tunggu dulu, panggil Ezra tiba-tiba. Hati nuraninya benar-benar sudah tidak tahan. Dia memutuskan jujur dan mengungkapkan segalanya. Sekarang, Tuan Erik diawasi oleh keluarga Valkyrie dan keluarga Johar. Bahaya mengintai di mana-mana, tapi dia masih bisa duduk dengan tenang bahkan tidur di mobilnya. Ini benar-benar kepercayaan yang sangat besar, tapi hati nuraninya telah hilang dan hanyalah pecundang tak tahu malu. Reca memandangnya. Ada apa? Ezra mengerem dadakan, wajahnya penuh dengan penyesalan dan rasa bersalah. Tuan Reca, maafkan aku. Kali ini, aku akan membawa Anda ke pesta. Reca menyelanya, pesta yang diadakan oleh Aditya dari keluarga Johar. Ezra terkejut sekali, bagaimana Anda tahu? Aditya mengundang seorang tokoh besar untuk melawan Anda. Dia ingin membuatku membawa Anda pergi ke restoran Holiday, lalu menyerang Anda. Reca berkata, tokoh besar dari Sky Team. Jantung Ezra berdegup kencang, wajahnya sangat pucat sekali. Ternyata, Reka sudah merasakan pesta ini. Bahkan dia tahu lebih dulu mengenai setiap detail dalam masalah ini. Rencana yang dibuatnya dengan hati-hati ini hanyalah sebuah lelucon tolol untuk Ezra. Seberapa konyol diriku ini, batinnya, dia mengangguk dengan hati-hati, benar sekali. Tuan Reca, karena Anda sudah tahu jelas mengenai jebakan ini, lalu kenapa Anda masih mengiyakan aku? Reca berkata, walaupun keluarga Johar melawan dan menyerangku, aku cepat atau lambat pasti juga akan menyerang keluarga Johar. Ayo Jayan, mari pergi ke pesta. Hah, Ezra terkejut, Anda masih akan pergi ke sana? Mungkin Anda tidak tahu kehebatan dari Sky Team? Reka berkata, ayo pergi ke pesta. Ezra menelan ludahnya, bah. Baiklah, Reca sangat percaya diri, atau mungkin dia tidak menganggap Sky Team hal yang penting sama sekali, tapi, ini Sky Team loh, organisasi pencarian pekerja internasional nomor 1, Reca bertanya, apa keuntungan yang ditawarkan oleh keluarga Johar padamu, hingga kamu berani mengkhianatiku dan melayani keluarga Johar? Ezra menjelaskan dengan hati-hati, Aditya menculik istri dan anakku, dia mengancamku kalau tidak membantu mereka, maka dia akan membunuh keluargaku. Bab 903. Orang keji berbuat jahat. Reka, orang keji yang berbuat jahat, apa yang begini masih layak untuk menjadi keluarga terpandang teratas. Karena seperti ini, aku akan mengampunimu. Ezra, kalau begitu, keluargaku. Reca, aku pasti akan membantumu. Perasaan gelisah Ezra pun akhirnya jadi lega. Dia bersyukur dan berterima kasih sekali. Terima kasih banyak Tuan Reca membantuku. Aku Ezra sangat berterima kasih kepada Anda. Kedepannya, aku bersedia melayani dan bekerja untuk Anda. Reka melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Iya, jalankan mobilnya. Jangan mengganggu tidurku. Tidak lama kemudian,
mereka berdua tiba di restoran Holiday, lalu masuk ke ruangan kelas atas yang sudah direservasi sebelumnya. Mereka berdua duduk, makanan dan minuman yang indah dan lezat telah disajikan. Recha juga sudah agak lapar, dia pun makan hidangan dan minum wine-nya dengan nikmat. Ezra khawatir ada racun di makanan-makanan ini, dia diam-diam memberi isyarat dengan tatapan matanya kepada Recha. Namun Reza sepenuhnya tidak peduli dengan peringatan Ezra, dan malah makan dan minum dengan semakin lahap. Ezra tak tahu harus menangis atau tertawa melihat ini. Tuan Recha sama sekali tidak memiliki rasa waspada sama sekali. Bagaimana dia bisa hidup sampai sekarang? Setelah minum wine 3 kali putaran dan merasakan berbagai rasa hidangan, Recha sedikit mabuk. Kenapa tamu yang kamu undang belum juga datang? Ezra berkata dengan hati-hati, sepertinya abis ini datang. Baru saja mengucapkan ini, tiba-tiba terdengar suara yang berderak di atas kepalanya. Langit-langit tiba-tiba retak, dan satu sosok muncul dengan memegang pedang langsung menusuk Reka secepat kilat. Reka menyeringai menunjukkan senyum jahat. Dia mengangkat tangan kirinya, mengulurkan 2 jarinya dan menyambut pedang panjang itu. Satu tangan yang lain tidak lupa melindungi gelar wine di depannya. Sosok hitam itu bukan orang lain, tapi Ahmad, prajurit bayaran terbaik di Sky Team. Dia langsung senang sekali saat melihat Reka mengulurkan 2 jarinya untuk menghentikan pedang panjangnya. Ilmu pedangnya yang dari langit turun ke bumi ini telah dilatih selama setengah hidupnya, selalu menang dan tak terkalahkan. Bagaimana mungkin bisa dihentikan dengan 2 jari saja? Tapi detik berikutnya, dia tak bisa tertawa lagi. 2 jari Reka dengan mudah benar-benar menghentikan pedang panjang itu. Tidak peduli seberapa keras mencoba, pedang panjangnya masih saja tak bergerak sama sekali di antara jari-jarinya. Sial, mata Ahmad memicing, apa tangannya ini lengan robot? Bagaimana tubuh manusia seperti ini bisa menggunakan kekuatan yang begitu mengerikan seperti ini? Tanpa menunggu dia mengerti apa yang terjadi, Reka membengkokkan 2 jarinya. Krek, pedang panjang itu dipatahkan dengan mudah olehnya. Dengan jentikan tangannya, patahan pedang itu langsung didorong lurus ke arah Ahmad. Ahmad terkejut sekali dan bergegas menghindar dengan panik. Namun patahan pedang itu terlalu cepat, dia tak bisa menghindarinya. Dan akhirnya langsung menusuk dadanya. Ahmad berteriak kesakitan, tubuhnya kehilangan keseimbangan dan langsung jatuh dengan keras ke meja makan. Meja pun hancur dalam sekejap. Reka mengangkat gelas wine-nya, lalu mundur beberapa langkah. Sayang sekali hidangan-hidangan lezat ini. Namun, untung saja gelas wine ini tidak terbuang percuma. Dia menghabiskan wine dalam gelas itu dalam sekali tegukan. Ezra membatu di tempatnya. Hingga akhirnya darah dari dada Ahmad muncrat ke wajahnya, baru dia tersadar dari keterkejutannya. Dia terhuyung ke belakang, dan hanya merasakan tubuhnya melemas dan akhirnya tertahan ke tembok, barulah dia memaksa dirinya untuk tidak sampai jatuh di lantai. Pemandangan barusan tadi terjadi hanya dalam sekejap mata. Bahkan Ezra saja tidak sempat untuk bereaksi. Ini cepat, terlalu cepat sekali. 2 putaran pertarungan yang selesai begitu saja dalam sekejap mata. Apakah 2 orang ini masih seorang manusia? Dan pada akhirnya, Reka menang. Prajurit bayaran terbaik dari Sky Team, di bawah serangan diam-diam, dia tidak bisa menang dari 2 serangan Reka. Katanya Reka adalah seorang pimpinan, dan semuanya menghina dia benar-benar seorang manusia dewa. Ahmad menopang tubuhnya dengan berpegangan di dinding, lalu berdiri. Dia mengeluarkan patahan pedang di dadanya, menaburkan bubuk penghentian pendarahan di yukanya, barulah akhirnya darahnya berhenti mengalir. Patahan pedang itu tidak sampai menembus jantungnya, dan hidupnya tidak dalam bahaya. Bab 904. 2 tangannya bersiap. Mata merahnya menatap Reka. Hei kamu yang bermarga Valkyrie, walaupun aku sudah berulang kali membayangkan kehebatan kamu yang luar biasa, namun aku tidak menyangka kekuatanmu sangat melebihi apa yang aku bayangkan. Kamu pantas untuk menjadi musuh Sky Teamku.
Reka tersenyum dingin, maaf, kamu tidak pantas menjadi musuhku. Gila. Ahmad menggertakkan gigi, kamu kira kamu sudah pasti menang mutlak. Cih, kamu terlalu banyak berpikir. Reka mengangkat pundaknya, jangan bicara omong kosong, waktuku sangat mendesak, aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Jika punya teknik hebat lain, silakan keluarkan saja. Ahmad, baiklah, karena kamu sangat terburu-buru pergi, aku akan mengabulkan kamu. Masuk. Begitu selesai bicara, pintu ditendang keras sampai terbuka. 4 pria kurus dan kekar menerobos masuk, menjaga pintu dan jendela untuk mencegah Reka melarikan diri. Aura 4 orang ini tidak lebih lemah dari Ahmad. Muncul kemarahan di wajah Reka, apa kalian juga Sky Team? Kenapa aku hanya menerima pengajuan masuk ke Clarity dari Ahmad seorang saja? Dan tak menerima dari keempat orang ini. Hanya ada 2 kemungkinan untuk situasi seperti ini. Pertama, pimpinan Sky Team Bloody Wolf tidak memberitahunya tentang pengajuan masuk ke Clarity dari 4 orang ini. Atau yang kedua, keempat orang ini tidak mengajukan formulir masuk sama sekali, dan mereka diam-diam masuk ke area dalam Clarity. Jika disimpulkan, kemungkinan nomor 2 lebih besar. Prajurit bayaran manapun yang masuk ke Clarity termasuk prajurit bayaran Sky Team, harus mati. Di hati Reca, 4 orang ini telah dijatuhi hukuman mati. Ha. Ahmad tertawa. Kamu tidak menerima pengajuan masuk ke Clarity dari mereka. Apa kamu menganggap dirimu ini pimpinan Sky Team, sampai-sampai untuk masuk ke dalam Clarity, harus mengajukan izin kepadamu? Namun, jujur saja, mereka berempat masuk ke Clarity memang tidak mengajukan izin kepada pimpinan. Karena Master sendiri yang menjatuhkan perintah untuk tidak mengizinkan kami berlima masuk ke Clarity dalam waktu yang bersamaan. Apa kamu tahu alasannya kenapa? Reka berpikir sejenak, lalu mengangguk, aku bisa menebaknya sedikit. Ahmad, tak kuduga, ternyata cukup tahu banyak hal. Kami berlima sebenarnya adalah 5 terkuat di Sky Team yang mampu membuat seluruh prajurit bayaran di dunia merasa ketakutan. Kami diturunkan langsung oleh Master untuk mempelajari jarum kelima jarum Exodia yang dinamai dengan Netmarble. Saat kami berlima bekerja sama maka akan menciptakan Netmarble, kami akan sulit bertemu dengan musuh yang sebanding dengan kami di dunia ini kecuali Master. Hei bocah tengik, kamu bisa mengalahkan kami jika kamu bisa mencapai level tertinggi seperti Master, kalau tidak, tidak diragukan lagi kamu pasti mati hari ini. Reka tertawa, benarkah? Cih, waktu itu saat menurunkan dan mengajarkan teknik akupuntur kepada kalian, aku ingin kalian menyembuhkan orang sakit, menyelamatkan orang dari kematian dan menyembuhkan luka. Tapi kalian malah menggunakan ini untuk tindakan kejam untuk melukai orang lain. Ini salahku, hari ini, aku akan menghabisi kalian dan memperbaiki kesalahan ini. Ha. 5 terkuat di Sky Team semuanya tertawa. Bocah ini barusan tadi diam-diam seolah mengisyaratkan kalau dirinya adalah pimpinan Sky Team. Dan sekarang dia bilang kalau dirinya Master, kelihatannya pikirannya sakit dan kacau deh. Ahmad berkata dengan marah, jangan membuat lelucon menggelikan lagi di sini. Aku harap kamu laki-laki sejati yang bisa mengerti keadaan dan situasi sekarang. Sekarang, aku memberikan 2 pilihan kepadaku, masuk. Begitu ucapannya terlontar, masuklah seseorang ke dari luar pintu. Itu adalah Aditya, kepala keluarga Johar. Dia memegang sebuah guci abu jenazah, matanya yang merah menatap Reka. Hei kamu yang bermarga Valkyrie, kita bertemu lagi. Awalnya, aku ingin langsung menyuruh kakakku untuk membunuhmu. Namun, kakakku bilang kamu seorang laki-laki sejati, jadi dia ingin membuatmu mati dengan bermartabat. Aku harap kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Dia meletakkan guci abu jenazah itu ke depan Reka, lalu berkata, bunuh dirilah di sini untuk menebus kejahatanmu kepada Marcel anakku. Kalau tidak, aku akan meminta kakakku memotong kaki dan tanganmu untuk menutup guci abu jenazah ini demi menebus kejahatanmu kepada anakku.
lalu menyiksamu sedikit demi sedikit sampai kamu mati. Reka menarik napas dalam-dalam, aku juga akan memberimu dua pilihan. Pertama, 5 terkuat di Sky Team bunuh diri sekarang juga. Lalu kamu menyerahkan keluarga Johar. Kedua, aku sendiri yang akan membunuh 5 terkuat di Sky Team, lalu memberikan keluarga Johar kepadaku. Bab 905, Pertempuran Hidup dan Mati, kurang ajar. Ahmad sangat marah sekali, kelihatannya, kamu meragukan kehebatan kekuatan dari jarum Exodia. Kalau begitu baiklah, hari ini aku akan membuka matamu agar bisa melihat kehebatan kami. Reka menatap Ezra, keluarlah. Benar apa yang dikatakan Ahmad. Begitu 5 orang ini bekerja sama dan bergabung akan menciptakan Netmarble, dan sepertinya hanya dirinya yang mampu menanggung kekuatan itu. Jika Ezra tetap di sana, serangan itu akan menghancurkannya. Ezra dan Aditya buru-buru pergi meninggalkan ruangan. 5 terkuat di Sky Team bergegas mengeluarkan bungkusan jarum, ratusan jarum perak tertata rapi di sana. Ahmad memberikan perintah, 5 orang pun menggerakkan jarum perang dengan 10 jari mereka, lalu menembakkan jarum perak itu langsung ke arah Reca. Dalam sekejap, ruangan tertutup ini seperti menjadi dunia jarum perak. Ratusan lebih jarum perak saling bertaut menjadi jaring mengerikan yang mampu menjatuhkan langit dan bumi dan tak akan bisa terhindari. Seekor lalat yang entah dari mana tiba-tiba terbang masuk ke dalam, lalat itu juga tertusuk jarum perak dan akhirnya terbelah menjadi 2. Reka berdiri di tengah ruangan dengan tegak, bangga, tegap dan tak tergoyahkan seperti sedang menikmati hidup dengan tenang dan aman seolah percaya dia akan hidup lama. Sampai jarum perak akhirnya datang tepat ke depannya, barulah tubuh Reka tiba-tiba mulai melesat dengan cepat. Seperti hantu yang hanya meninggalkan jejak bayangan saja, namun tak ada yang bisa menangkap tubuhnya. Namun, walaupun seperti ini, 5 terkuat di Sky Team masih saja tidak meragukan hasil akhir yaitu Reka pasti mati. Secepat apapun dia menghindari semua jarum ini, memangnya kenapa? Di ruangan yang sempit ini, tidak ada ruang baginya untuk melarikan diri sedikitpun. Segera setelah itu, ribuan jarum perak selesai ditembakkan. 5 terkuat di Sky Team berhenti dan melihat ke arah Reka. Lalu, mereka sangat terkejut dan ngeri. Reka meletakkan tangannya untuk bertumpu di belakang punggungnya, ekspresinya begitu tenang, dan tak berubah sama sekali. Tidak ada ekspresi kesakitan sama sekali. Tidak ada tanda-tanda dia tertusuk jarum-jarum itu. Bagaimana bisa begini? Mata kelima orang itu membelalak lebar, dan mengamati Reka dengan cermat. Reka duduk di kursinya dengan santai, jangan melihatku lagi, aku tidak tertusuk jarum-jarum itu. Tidak mungkin, bagaimana mungkin bisa begini? Ahmad berteriak dengan marah. Matanya memerah, kamu pasti tertusuk jarumnya. Kamu sedang memaksa diri menahan sakit kan? Menahan sakit? Konyol sekali, Reca tersenyum pahit, dia membungkuk dan mengambil 5 jarum dari lantai, lalu melemparkannya dengan pelan. Dia menembakkan 5 jarum itu dan tepat menusuk ke titik rasa sakit 5 orang itu. 5 orang itu tak bisa menghindari jarum itu, dan langsung berteriak kesakitan. Reca, oke, telah tertusuk jarum Exodia. Sekarang coba lihat apa kalian bisa menahan sakitnya. Beberapa orang itu membelalakkan matanya dengan ngeri, dan menatap tajam ke Reca. Kenyataan ini membuktikan kalau Reca memang tidak sedang memaksa diri untuk menahan sakit. Dia benar-benar bisa menghindar dari semua jarum perak dari Netmarble. Saat memikirkan ini semua, teknik jarum yang baru saja diperlihatkan oleh Reka barusan sama seperti jarum Exodia. Pikiran yang sangat berani dan mengerikan tiba-tiba muncul di kepala mereka semua. Apa jangan-jangan, apa yang dikatakannya tadi memang benar? Kalau dia benar-benar master, 5 orang itu ketakutan sekali sampai sulit bernapas. Ahmad mulai bergumam dengan tidak jelas menyimpulkan semua ini. Siapa kamu sebenarnya? Reka berkata, aku pernah bilang kalau aku tidak akan terlibat langsung dalam operasi manajemen Sky Team. Teleponlah Tuan Ford,
dan minta Tuan Ford sendiri yang menghukum kalian. Tuan Ford. Kelima orang itu semakin putus asa. Tuan Ford adalah nama panggilan Bloody Wolf Sky Team, hanya orang dalam organisasi yang tahu ini. Orang yang berani memanggil langsung dengan panggilan Tuan Ford sepertinya hanya Master seorang. Dia benar-benar Master, mereka tidak berani sama sekali tidak mematuhi perintah Master. Salah satu dari mereka mengeluarkan ponselnya, lalu menelepon nomor Bloody Wolf. Bloody Wolf bertanya karena bingung, Ahmad, 5 terkuat di Sky Team pergi meninggalkan Sky Team. Apa kamu yang membawa mereka pergi ke Clarity? Bagus sekali, kenapa dulu aku tidak bisa menyadari hal ini, ternyata nyalimu besar juga ya. Kalian berani tidak mematuhi perintah Master, ini sama saja dengan menginjak martabat Master. Kalian ini ingin bunuh diri ya.